Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin Ilham dari kelas 11 MIPA 6. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai penjelajahan samudra oleh bangsa Eropa. Tahu lebih tepatnya ialah bangsa Spanyol. Nah, sebagai pengantar awal sebelum masuk kepada inti materi, saya akan menjelaskan kenapa sih bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra. Nah, terdapat berbagai macam faktor yang mempengaruhi, namun menurut saya satu faktor ini sangat krusial dan menyebabkan adanya penjelajahan samudra ini, yaitu runtuhnya Konstantinopel oleh Turki Utsmani. Dengan runtuhnya Konstantinopel atau ditaklukkan oleh Turki Utsmani membuat terjadinya penghambatan perdagangan internasional di Laut Tengah. Tentu saja hal ini akan membuat bangsa Eropa mengalami kesulitan untuk memperoleh rempah-rempah yang sebagai komoditi yang mereka butuhkan, sehingganya menyebabkan terjadinya lonjakan harga dari komoditi rempah-rempah di Eropa. Tentu saja hal ini akan membuat bangsa Eropa untuk berlomba-lomba mencari wilayah baru penghasil rempah-rempah dalam memenuhi kebutuhan mereka yang satu ini. Nah, itu adalah salah satu pengantar dari saya atau mengapa si penjelajahan samudra dilakukan oleh bangsa Eropa. Berikut kita akan masuk kepada materinya, mengenai penjelajahan samudra oleh bangsa Spanyol. Bangsa Spanyol kerap kali disebut sebagai perintis dari adanya penjelajahan samudra dalam mencari rempah-rempah. Semua bermula dari adanya seorang pelaut bernama Christopher Columbus. Pada tahun 1492, ia melakukan perjalanan ke arah barat dimulai pada bulan Agustus. Nah, di arah barat ia pun singgah di Pulau Canary di Afrika. Nah, setelah sampai di Afrika, ia pun melanjutkan perjalanannya dan sampai pada Pulau Bahama di benua Amerika. Karena sebelumnya Christopher Columbus mengira bahwa wilayah ini merupakan India, ia pun menyebut orang-orang yang berada di wilayah tersebut dengan nama Indian. Nah, karena Christopher Columbus sebelumnya mengira bahwa itu adalah kepulauan India dan ternyata itu ialah benua Amerika. Ia pun melanjutkan perjalanannya kepada kepulauan yang berikutnya. Namun sayangnya dia masih sampai pada benua Amerika. Nah, karena adanya ekspedisi yang ia lakukan atau penjelajahan samudra yang ia lakukan, namun tidak memperoleh hasil yang cukup baik, yaitu mencari rempah-rempah, ia pun kembali ke bangsa atau ke negara asalnya, yaitu di Spanyol. Kemudian ekspedisi kedua dilanjutkan oleh Ferdinand Magellan dan juga Sebastian Elcano selaku kaptennya. Mereka melanjutkan perjalanan dan menjadikan catatan-catatan dari Christopher Columbus untuk menjadi bahan referensi mereka dalam melakukan penjelajahan samudra. Akhirnya membuahkan hasil, mereka menggunakan jalur yang sama dan akhirnya sampai pada wilayah bernama Pulau Guam di Filipina pada tahun 1521. Mereka disambut baik oleh Raja Cebu, yang pada saat itu terjadi pertikaian dengan suku Mactan. Nah, sayangnya pada ekspedisi kali ini Ferdinand Magellan terbunuh oleh suku Mactan karena adanya pertikaian antara Raja Cebu dan juga suku Mactan di Filipina. Mau tidak mau, Sebastian Elcano pun melanjutkan perjalanannya dalam mencari wilayah baru untuk mencari rempah-rempah. Dan akhirnya ia pun sampai ke Kepulauan Nusantara, tepatnya di Maluku. Pada saat sampai di Kepulauan Maluku, Sebastian Elcano sangat disambut baik oleh beberapa masyarakat yang ada di sana, yaitu Kerajaan Tidore. Nah, Kerajaan Tidore ini akan sangat menyambut baik Sebastian Elcano atau dari bangsa Spanyol dikarenakan terjadi pertikaian antara dua kerajaan besar di sana, yaitu Kerajaan Tidore dan juga Kerajaan Ternate. Kerajaan Tidore melakukan kerjasama atau melakukan sekutu dengan Spanyol dikarenakan lawannya, yaitu Kerajaan Ternate telah sebelumnya melakukan sekutu dengan Portugis. Nah, dengan datangnya bangsa Spanyol, bangsa Portugis merasa bahwa mereka telah melanggar perjanjian yang telah mereka buat sebelumnya, yaitu perjanjian Tordesillas. Nah, mungkin dari beberapa kalian akan bertanya, apa sih itu perjanjian Tordesillas? Nah,
Perjanjian Tordesillas adalah pembagian arah pelayaran di antara dua negara ini. Karena duanya sangat menganut baik mengenai agama Katolik, kemudian Alexander ke-6 membagi antara bangsa Spanyol dan bangsa Portugis mengenai membedakan arah pelayaran mereka berdua, ya di mana bangsa Spanyol ke arah barat dan bangsa Portugis ke arah timur. Nah, namun karena mereka bertemu di satu titik, yaitu di Kepulauan Maluku. Kemudian sehingganya bangsa Portugis menganggap bahwa bangsa Spanyol telah melanggar perjanjian yang telah mereka buat. Karena sebelumnya bangsa Portugis telah berhasil melakukan monopoli mengenai perdagangan rempah-rempah di Kepulauan Maluku. Tentu saja ia akan menganggap bahwa bangsa Spanyol akan menghalangi jalannya yang telah ia lakukan di Kepulauan Maluku. Kemudian terjadi beberapa peperangan di antara bangsa Tidore yang bersekutu dengan bangsa Spanyol dan bangsa Portugis yang bersekutu dengan kerajaan Ternate. Akhirnya pada tahun 1529 terjadilah sebuah perjanjian yang dikenal dengan Perjanjian Saragossa. Nah, Perjanjian Saragossa ini berisi mengenai bahwa bangsa Spanyol untuk pergi angkat kaki dari Kepulauan Maluku dan bangsa Portugis akan melanjutkan perdagangannya di Kepulauan Maluku. Akhirnya dengan adanya Perjanjian Saragossa ini, mau tidak mau bangsa Spanyol akan kembali, atau lebih tepatnya ia hanya memusatkan mengenai wilayahnya dari Filipina ke arah barat seterusnya. Dan sisanya pada Kepulauan Maluku sepenuhnya diakui ataupun dikuasai oleh Portugis. Nah, dengan adanya perjanjian ini membuat bangsa Spanyol pun kembali kepada daerah asalnya. Nah, teman-teman, itu adalah penjelasan singkat saya mengenai bagaimana sih penjelajahan samudra dari bangsa Eropa ke Indonesia. Dan beberapa cerita sedikit kenapa asal mula adanya penjelajahan samudra. Jikalau kalian ingin lebih tahu, kalian bisa mengeceknya di internet. Terdapat berbagai macam banyak sumber dan referensi. Oh iya, kebetulan saya hanya membahas salah satu dari 4 negara Eropa yang telah datang ke Indonesia. Sebelumnya ada Spanyol yang saya sebutkan tadi, Portugis, Belanda, dan juga Inggris. Mungkin sekian adalah penjelasan dari saya mengenai penjelajahan samudra dari bangsa Eropa atau bangsa Spanyol ke Indonesia. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan maaf jika ada salah kata. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.